akan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Semoga Mbak, tak ada angin ya? kebahagiaan, Tak pindah. Bisa dan Oh iya. senantiasa Mantepnya bisa lihat yang ngomong. menyertai langkah-langkah teman semua. Alhamdulillah hari ini saya duet dengan kembaranku. Iya, ini kembaran asli, sama-sama hitam gitu ya, tapi manis. Sama-sama kadang suka ngeyel sampai pin kita ya ini di HP ya. tahu sama juga. Tahu sama. HP-nya sama, pinnya sama. Sampai ke bawah nggak kerasa, sampai ketuker nggak kerasa ya Mbak. Suaminya nggak sama. Waktu nikahnya ternyata juga hampir sama, selisih cuma 1 hari gitu. Jadi kita pinang di belah 2, tapi karena pisaunya tumpul beda. Sisi sana, sisi. Ya gitu. Kembali kita hari ini belajar self healing. Kenapa kita belajar self healing? Self healing ini adalah luka yang tak berdarah. Berarti ini adalah luka yang tak berdarah. Luka yang berdarah aja kita rawat, kita sembuhkan. Apalagi ini luka yang tak kelihatan. Luka yang tidak berdarah ini lebih berat. Kenapa ini hadir? Ini adalah materi baru karena kita mengamati batch sebelumnya itu ada beberapa, nggak semuanya, ada beberapa yang sulit bahagia, ada beberapa yang sulit to be shining, ada beberapa yang sulit menemukan passionnya dan sebagainya. Ini kenapa? Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri, untuk menjadi shining itu sulit. Ibaratnya ini posisi minus. Ketika minus untuk menjadi plus, kita melonjak itu susah. Kita harus to be zero. Kita jadi 0 dulu. Nah, self healing ini adalah minus to be zero. Nah, nanti materi berikutnya zero to be plus. Kenapa zero? Karena kalau dihitungan matematika, angka berapapun dibagi dengan zero, dibagi dengan 0, hasilnya adalah unlimited, unpredictable, tak terhingga. Benar. Apa itu 0? Ikhlas. Ikhlas, pasrah, nerimo, unlimited. Jadi, jika dirimu bisa pada titik 0 itu, titik ikhlas, pasrah, menerima takdirnya Tuhan, maka akan banyak kejutan di dalam hidupmu. Amati saja nanti. Ketika kamu melakukan dengan keikhlasan, Allah akan membalasnya dengan bertubi-tubi. Tapi untuk jadi zero ini butuh proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita akan membantu proses itu dengan self healing. Apa itu self healing? Self healing itu adalah proses penyembuhan luka batin yang menyebabkan kita sering emosi. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasanya self healing itu menyembuhan luka sendiri. Kita sendiri yang menyembuhkan, bukan orang lain. Ya. Nah, apa tujuannya self healing ini? Agar kita bisa menerima diri kita, menerima bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga kalau kita bertemu dengan sesuatu yang negatif di kemudian hari, kita bisa mensikapinya dengan positif, tidak dengan emosi, tidak dengan marah, tidak dengan benci dan kecewa. Harapannya, ke depannya teman-teman bisa lebih tegar menghadapi segala kesulitan, tantangan, dan trauma yang terjadi di masa lalu. Ketika ada sesuatu kita nggak, aku galau nih, terus crying di mana-mana. Nah, ini harapannya kita seperti itu, ada emosi yang lebih stabil. Kenapa kita harus melakukan self healing? Karena kalau kita tidak melakukan self healing, ada efek domino. Tahu efek domino? Paham teman-teman semua? Ambiar, enggak ya Mbak? Efek domino itu kayak domino yang disusun Iya. satu-satu. Kalau satunya diambil kan ambiar. Satu ditunjuk ambiar kemana-mana. Jadi ada orang bilang satu kata, Pak ingat kemarin kan begini, misalkan suaminya bilang apa gitu, ingat kemarin suaminya menyakiti karena ini, karena itu, ingat semua yang dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, sakit kita itu tiba-tiba ingat semua. Iya, nggak lupa-lupa. Masalahnya kecil, sepele, tapi karena efek domino, kita ingat masa lalu itu yang nggak kita buang sampahnya, kita menangisnya menjadi-jadi.
Wah, padahal nggak penting. Nah, suami kita nggak tahu. Yukanya kenapa? Nggak ada yang salah, what's wrong gitu kan. Nah, itu Bingung dewe. efek domino. Terus apa yang terjadi lagi? Kita akan sulit tidur, mudah emosi, mudah marah, bahkan mungkin kita depresi. Tidak semua orang bisa mengelola ini. Nah, untuk itu kita bantu. Caranya bagaimana? To be zero. Yang pertama adalah akui. Akui, terima bahwa kita pernah terluka, bahwa hati ini pernah sakit, bahwa kita pernah dibully, bahwa kita pernah mungkin dihianati, bahkan di masa lalu kita punya keluarga yang broken home. Akui. Ketika kita mengakui, itu namanya move in. Kita akan susah move on, pindah ke tempat yang lain jika kita belum move in. Terima, accept, terima segala kekurangan di kita, segala rasa kecewa, sedih, menangis, terima. Ketika kita sudah bisa menerima, komunikasikan. Di dalam diri kita sering lihat inner child, sering dengar ya istilah inner child, seorang anak kecil yang tumbuh bersama kita. Nanti saya bantu, tanyakan pada anak kecil yang ada di dirimu, apa yang membuat dia terluka. Seorang anak kecil yang tanpa kita sadari menjadi bayang-bayang kita sehingga hidup kita gelap, tidak bercahaya. Lingkaran aura kita ini masih ada kepingan-kepingan masa lalu. Kalau ini mungkin ada intinya ya. Kalau ada animasinya mungkin ada kegelapan. Kenapa? Ada luka, ada masa lalu yang nggak selesai. Ada anak kecil yang menggendoli. Kalau ibarat kata bayangan keselamatan, anak kecil ini selalu menggendoli. Oke? Paham ya maksud saya ya, inner child ya? Ya. Seseorang anak. Nah, saya minta teman-teman jadi dirinya sendiri, mengakuinya. Akan luka-luka yang membuat kita menangis. Kita identifikasi kenapa kita terluka. Udah mau nangis duluan. Apa yang membuat kamu selalu marah, tiba-tiba ingin marah, ingin melempar pada sesuatu yang kecil, tapi membuat kita ingin marah. Apa yang membuat emosi sebenarnya apa sih? Nah, ini apa yang memicu marahmu, tangismu, tahu egomu yang meluap-luap. Oke? Kita coba akui dalam diri kita. Sekarang teman-teman relax semua, lepaskan bukunya semua, relax, taruh. Duduk yang nyaman. Ini kok mati? Duduk yang nyaman. Oke. Oh. Itu yang Mbak Fida nggak dekatan. Nggak ada kok Mbak itu. Mbak Rati. Ben, biar agak gedean. Kita ikut kenyang. Nengok, dicuekin aja ya. Oke, semua fokus. Kembali fokus terhadap luka kita. Luka yang tidak berdarah, luka yang seringkali membuat kita menangis. Sekarang tarik nafas dalam, baik yang online, oke? Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tutup matanya semua perlahan. Tutup yang online semua, tutup matanya. Mohon semua tutup matanya yang online. Yang online, tutup matanya semua ya. Oke, akui bahwa dulu kamu pernah terluka. Pada saat ini mungkin suamimu tak seperti harapanmu. Suamimu tak seromantis suami tetangga. Anakmu tak sebaik anak-anak orang lain. Mungkin saat ini kamu kekurangan, kamu kecewa ketika tidak bisa
membeli sesuatu yang kamu inginkan. Kamu kecewa terhadap segala hal yang ada di dirimu saat ini. Kamu kecewa terhadap tetanggamu, mungkin kamu kecewa terhadap saudaramu yang memusuhimu. Akui bahwa kamu terluka. Akui bahwa kamu kecewa. Akui bahwa kamu menangis. Kamu emosi terhadap sesuatu itu. Rasakan apa sebenarnya yang membuat kamu ingin menangis. Apa rasanya yang membuat kamu ingin marah dan suatu saat kamu ingin membanting atau apa. Rasakan saat ini apa yang membuat kamu menangis. Terima. Luka itu bagian dari hidupmu. Kita kembali ke masa sebelum menikah. Saat itu mungkin kamu masih kuliah, kamu masih kerja, kamu begitu bahagia. Namun tiba-tiba kamu menikah. Duniamu berubah tak seperti dulu lagi. Kamu kecewa karena setiap hari kamu hanya memasak, kamu hanya mencuci, bahkan kamu hanya mengurusi anak-anakmu. Kau tak secantik yang dulu. Kamu mungkin kecewa bahwa hidupmu tak seperti Cinderella. Kamu kecewa pasanganmu tak seperti impianmu yang dulu. Mungkin kaya, ganteng, cerdas dan sebagainya. Rasa kecewa itu begitu mendera, tapi kamu tidak tahu harus bagaimana. Kita kembali lagi ke masa SMA. Udah. Masa SMA, masa remaja, di mana hidupmu bahagia, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kamu begitu bahagia mungkin camping, tapi suatu saat kamu bersedih. Kenapa? Karena temanmu membulimu, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak punya sesuatu. Bahkan orang tuamu memarahimu karena kamu ranking terakhir. Tak ada yang kamu banggakan dalam hidupmu. Kegelapan begitu menyertaimu. Bahkan temanmu berkhianat mungkin. Kamu mungkin merasakan indahnya jatuh cinta. Tapi orang yang kamu cintai tidak mencintaimu. Cinta monyetmu mungkin ditolak, membuat kamu patah hati yang mendalam. Rasakan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu yang membuatmu tiba-tiba menangis sampai pagi, menungkuk di kasur, menjerit, tak tahu harus tidak buat apa. Kita kembali lagi ke masa kecil kita, masa SMP, masa SD yang begitu indah. Kita hanya bermain dan bermain. Namun tiba-tiba kita melihat orang tua kita bertengkar setiap hari. Mereka bertengkar di depan kita, atau mungkin mereka tidak bangga karena kita, lagi-lagi kita anak yang bodoh, kita tidak punya ranking. Kita nggak punya sesuatu yang dia banggakan, tidak seperti anak tetangga itu. Atau mungkin orang tuamu tidak adil melakukan itu dengan saudaramu. Atau apa? Rasakan apa yang membuatmu terluka di waktu kecil. Apa yang membuatmu menangis. Apa yang membuatmu tak tahu harus berbuat apa. Lihatlah anak kecil dalam dirimu. Hadirkan dia, hadirkan seorang anak kecil yang dulu menangis setiap hari. Hadirkan anak kecil dalam dirimu, hadirkan dia, hadirkan anak kecil itu yang kecewa dengan hidupnya dan selalu mengitarimu sampai kau dewasa. Hadirkan dia, tanyakan pada dia kenapa dulu dia menangis. Tanyakan pada anak kecil itu kenapa dia menangis. Tanyakan pada dia kenapa dia kecewa. Tanyakan padanya kenapa dia menangis. Tanyakan dia. Apakah karena orang tuanya yang suka marah-marah? Apakah karena ketidakadilan? Apakah karena ditinggalkan? Atau kenapa? Tanyakan dia.
Tanyakan pada anak kecil yang di pojok itu yang menangis. Buat dia, ajak bicara, ajak dia berkomunikasi dengan baik. Setelah ditanya, dengan baik catat, identifikasi, catat. Hanya sapi apa yang membuat dia kecewa, menangis, marah, dan sedih. Menangislah jika kau ingin menangis, teriaklah jika kau ingin teriak. Sapi dia. Oke, kita kembali lagi ke masa remaja kita yang bahagia. Sekali lagi kita ingatkan apa yang membuat dia menangis. Kita kembali ke masa kuliah, masa indah kita menjadi seorang gadis yang penuh dengan canda tawa atau penuh dengan luka. Hingga akhirnya kita menikah, kita bagikan terbelenggu, kita salah dirantai, tetapi akui, terima bahwa kita terluka, bahwa kita pernah menderita, bahwa kita terluka dan terluka begitu dalam. Luka yang tidak berdarah ini membuat kita seringkali menangis. Terima dan terima bahwa ini adalah takdir yang diberikan Allah kepada kita. Satu daun yang jatuh saja atas kehendaknya, apalagi tentang kehidupan ini. Terima bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah, dan itu yang terbaik. Terima dan terima. Sekarang tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan, dan buka matamu secara perlahan. Buka matamu secara perlahan. Tak usah kau hiraukan kanan kirimu. Sekarang buka catatanmu, tuliskan apa yang membuatmu ingin marah tadi. Apa lukamu? Tuliskan dalam bukumu. Tuliskan apa yang membuatmu ingin marah. Apa yang membuatmu bersedih. Apa yang membuatmu ingin menangis. Oke, saya ingin menyapa yang online. Mungkin ada yang mau cerita. Mbak Nurul Latifah, silahkan di-unmute. Mbak Nurul Latifah, monggo di-unmute ya. Ya, kira-kira apa nih Mbak yang membuat kamu bersedih, kecewa, lukamu apa ini? Susah ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang dicatat ya Mbak ya. Mbak Nurul Latifah dicatat. Semua teman-teman yang online harap dicatat apa yang buat kamu bersedih dan menangis. Sekarang saya mau sapa Mbak Sofiah Dewi. Silahkan di-unmute Mbak Sofiah Dewi. Ya, Mbak Sofiah Dewi. Ya, kira-kira apa Mbak yang membuat tadi ingin marah dan bersedih? Volumenya Mbak, volumenya di sini. Oke. Dicatat ya Mbak nanti ya, dicatat semua. Oke. Sekarang kita lanjut. Sudah dicatat semua? Ada yang mau cerita? Mungkin Mbak Kristi. Mbak Apa Kristi. yang membuat tadi menangis? Ingin menangis. Iya benar.
saya ada undang-undang di pasal pengasuhan ya Mbak ya. Dulu mungkin saya adalah anak yang tidak diharapkan. Dulu orang tua saya tuh pengen mempunyai anak laki-laki, terus terang. Dan alhamdulillah terjawab di anak kelima. Terakhir itu anak laki-laki. Mbak bantuin. Yang online nggak? Yang Setiap online nggak melihat? ada Yang makanan online jadi nggak atau lihat. apa, itu larinya ke adik. Saya sudah apa, sampai saat ini pun ya, saya mempunyai anak, adik saya juga mempunyai anak, tapi kasih sayang orang tua itu lebih ke Cucunya. adik. Adik. Seperti gini, misalkan anak saya, Mbah mau ngaji ya, anak saya ikut tapi tidak boleh, sedangkan anak adik saya ikut itu boleh. Itu yang menjadi apa, yang sering membuat saya itu jadi iri ya. Sampai saya bilang sama suami, apa, flashbacknya tuh gini, saya itu sering disuruh-suruh Mbak, tapi kalau setiap ada pokoknya yang enak lah, itu nanti larinya ke adik, seperti itu. Terus sampai saya bilang gini, sesungguhnya Allah itu menakdirkan kamu itu jauh lebih baik dari saudaramu. Seumpamanya hari ini kamu disuruh, berarti Allah itu membukakan pahala untuk kamu lebih dari saudara kamu. Kalaupun masalah anakmu tadi ndak dipegang sama apa ibu, ndak masalah, itu memang tanggung jawab kamu. Suami saya selalu bilang gitu. Tapi apa ini, mungkin yang anak kecil-kecil itu menurut saya sudah berlalu, dia lukanya berlalu. Misalkan dipeluk sama Mbah itu sudah ndak mau. Terus ya pokoknya dia kayak sudah ndak ada apa ya, ndak ada keterkaitan batin tuh ndak ada. Tapi yang anak saya yang nomor 2 ini itu tuh kemarin tuh sudah lama itu sudah tak bilang gini, kamu kenapa kalau kamu kok marah wetode, terus bilangnya gini, lawang aku ndak main selalu disalahkan kok, sih. Ya ndak apa-apa, kamu kan sudah besar, nanti apa, adik-adik kan kalau salah kan memang kamu yang biasanya disalahkan, ndak apa-apa, terima. Tapi tuh kalau di rumah itu gitu Mbak, kayak dia tuh emosi dari misalkan keluar rumah, nanti masuk lagi hawanya itu sudah banting apa itu gitu. Oke. Terima kasih Mbak Kristi. Satu lagi mau cerita? Nggak online Pak. Tadi tuh nangis banyak. Tadi tuh nangis banyak. Gimana? Ayo Online dulu. dulu, yang online dulu. Yang online dulu aja. Iya, yang offline nanti. Yang online ada yang mau cerita lagi? Ais tadi loh nangis buahnya Ais. Mbak Wis Nuridiawati, mungkin mau cerita Mbak Wis. Itu temanku kuliah. Silahkan, boleh di-unmute Mbak Wis. Silahkan Mbak Wis mau cerita. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, terima dan akui bahwa kita pernah terluka. Seiring kita mau menerima, tidak memusuhi, tidak memarahi, menerima, itu akan lebih mudah untuk disembuhkan daripada kita menolak. Masalahnya kita menolak, seringkali kita menolak, tidak mau menerima bahwa kita itu terluka, bahwa kita tersakiti. Kita menolak untuk itu. Langkah selanjutnya setelah tadi kita mengakui, menerima, dan mengajak komunikasi anak kecil tadi ya, anak kecil tadi kita ajak komunikasi, selanjutnya adalah kita rilis. Lepaskan. Rilis itu dilepaskan.
maafkan. Caranya bagaimana maafkan? Memaafkan diri sendiri itu lebih sulit. Dulu saya juga pernah mengalami depresi. Hal yang membuat saya bangkit adalah apa? Maafkan diri kita sendiri. Maafkan. Kecewa. Kenapa? Karena nilai saya mungkin dulu buruk. Kecewa karena saya tidak bisa bekerja. Kecewa karena saya tidak bisa bla bla bla. Kecewa karena saya tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Kecewa ketika lihat mungkin IG, Facebook, yang lain pakai tas Hermes, kita masih pakai tas kremes, Kresek. gitu ya. Kecewa sepatunya mungkin apa, kita malah sandalnya jepit. Swallow. Kita masih, nah itu terkadang memang sosmed itu ya banyak hal negatif dan positif. Nah, lepaskan itu, maafkan, terima dirimu. Maafkan atas semua kecewa, maafkan orang tuamu, maafkan tetanggamu mungkin yang merecokimu, maafkan saudaramu yang kadang kamu merasa sikap orang tuamu dulu tidak adil, maafkan semua, maafkan, terima bahwa ini adalah bagian takdir Allah untukmu. Ketika kamu bisa memaafkan ini, maka hati ini akan lebih rileks. Untuk to be zero, untuk ikhlas itu lebih mudah. Kalau istilah Mbak Rinda, hati ini lebih bersih, lebih hidup. Kalau hidup tadi di lautan tidak asin, tapi kalau mati kita jadi ikan asin. Hati kita ya. Ya, perumpamaannya tadi Mbak Rinda seperti itu. Jadi itu ikhlas. Nah, cara liris tadi gimana? Tadi Mbak Rinda sudah menjelaskan banyak hal. Kita bisa melakukan zikir, sholat. Kalau secara ekstrim mungkin kalau olahraga kayak samsak gitu ya. Mau mukul tembok boleh, silahkan teman-teman. Mau berdarah-darah karena luka yang tak berdarah kita ingin berdarah gitu ya. Nah, luka kita kan nggak berdarah. Biar kesannya berdarah gimana? Kita pukul tembok boleh. Ya, kita mau ke pantai teriak gitu ya, kita menjerit, silahkan rilis, lepaskan. Melepaskan itu everybody beda-beda caranya. Ada yang berteriak, oke, setelah ini kamu menangis di pojokan sudut kamar semalam suntuk, boleh, mau menangis silahkan menangis, silahkan berteriak, atau mungkin sholat, zikir, sholawat, lepaskan semuanya, pasrahkan, ikhlaskan semua bagian dari sebuah takdir. Saya kasih tips sedikit ya, mungkin ini agak panjang, maaf ya. Ini adalah cara meditasi saya ketika dulu saya depresi. Saya dapatkan ini dari Prof. Soleh di Kediri. Saya selama seminggu di sana. Ini adalah namanya senam tawakal, senam untuk memasrahkan bahwa hidup mati kita karena Allah, bahwa masa depan anak kita pasrahkan kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan, semuanya kita ikhlaskan. Mungkin teman-teman yang di online bisa berdiri, yang di offline bisa berdiri, silahkan kameramen ya. Silahkan teman-teman yang di offline, online berdiri semua. Oke, berdiri semua, jaga jarak. Yang di online juga berdiri, silahkan berdiri. Ini adalah cara rilis to be zero, to be ikhlas, bahwa semua atas takdirnya. Daun satu yang jatuh saja atas kehendaknya, apalagi kehidupan kita. Oke? Nanti ikuti kata-kata saya atau apa yang di benakmu, ucapkan semua, ucapkan. Posisi ruku ya, posisi seperti ini. Oke, ini juga untuk menarik otot-otot kita ya. Semua tangan di bawah, pegang apa namanya, mata kaki. Tumit. Ya, tumit. Katakan, ya Allah. Ya Allah, Hamba pasrahkan dan ikhlaskan hidup matiku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan masa depanku hanya padamu ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, hamba ikhlaskan hamba ikhlaskan masa pasrahkan depan anak dan suamiku hanya padamu ya Allah. masa depan anak dan suamiku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan masalah Masalah hidupku hanya padamu ya Allah. masalah hidupku hanya padamu ya Allah. Keluarkan semuanya, keluarkan apa yang jadi unek-unekmu, keluarkan, pasrahkan, pasrahkan, pasrahkan semua kepada Allah. Pasrahkan, katakan selalu seperti itu, ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan. Terserah mau ekonomi, mau masalah tetangga, mau masalah orang tua, katakan semua, pasrahkan, pasrahkan dan ikhlaskan kepada Allah Maha Pencipta. Katakan seperti itu sampai minimal 10 menit biasanya saya ya. Tapi kalau ini hanya sebagai contoh. Oh ya, bisa suaranya lebih nggak lagi. kedengeran. Ini teman-teman bisa lakukan minimal Iku loh, 10 Bay. menit. Katakan semuanya. HP ku yang Katakan. online nggak denger ya. Dekat itu ya. Ini tapi nggak zoom, ini nggak zoom ya. Itu yang zoom. Itu ada yang bilang nggak kedengeran suaranya nah, online. Kan aduh. Katakan ya tadi ya, pasrahkan, ikhlaskan hidup matimu, pasrahkan, ikhlaskan masalah apapun yang jadi unekmu, pasrahkan. Setiap hari seperti ini. Yang kedua dengan sujud. Sujudnya seperti ini, kayak laki-laki. Ya teman-teman, Sujud. yang di online juga bisa ya. Sama, katakan juga. Ya Allah, ayo bersama. Ya Allah. Ya Allah, Hamba pasrahkan hamba pasrahkan dan ikhlaskan dan ikhlaskan hidup dan matiku hidup dan matiku padamu ya hanya Allah. padamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan hamba pasrahkan dan ikhlaskan depanku hanya padamu ya Allah. masa depanku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan masa depan iya. anak-anak dan suamiku hanya padamu ya Allah. masa depan anak-anak dan suamiku hanya padamu ya Allah. Semua ngikutin. Ya Allah, Ya Allah, hamba pasrahkan hamba pasrahkan dan ikhlaskan dan ikhlaskan semua keinginanku semua hanya keinginanku padamu ya Allah. hanya padamu ya Allah. Silahkan lanjutkan dengan semua unek-unek teman semua. Silahkan duduk kembali. Lakukan minimal 10 menit. 10 Ini menit. akan membuat hati kita lega, kita plong, kita pasrah kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ini salah satu healing yang dulu saya Udah. lakukan seperti ini. Diganti ke situ aja. Jadi pasrah, Tapi bisa lain gak apa-apa. ikhlas kepada Bisa lagi Allah. gak apa-apa. Ya. Oke, setelah kita rilis, Mbok lepas lepaskan sampah-sampah. Mbok colke maksudnya gak kalau apa-apa. saya itu membuang sampah itu kalau sekarang udah punya suami itu sama suami. Ya aku juga. Kamu siapa sampahmu? Ya. Aku. Tong sampah itu siapa? Suami. Iya. Oke. Tapi aku bilang Mbak kalau kayak gitu Siapa, misalkan Mbak Lela? intinya kayak sesaat gitu loh. Jadi jangan diambil hati ketika kita mungkin kayak gitu. Siapa? Ada yang punya tong sampah di rumah untuk curhat? Ibu. Oke. Ada yang suami, ada yang ibu, mungkin sahabat. Ya. Ya. Buang tadi sampah-sampahmu. Setiap hari itu kita pasti akan menerima duka. Tidak mungkin kita bahagia terus. Ya. Nah, kita buang sampah. Kalau saya sama suami itu selalu bilang gini, aku mau curhat, tapi gak usah komen sih. Ojo bisa ngeri, ojo gini. Jadi dia kayak patung cuma dengerin karena udah paham ya. Iya. Jadi saya itu curhat, kalau nggak saya keluarkan itu akan jadi sampah. Nanti akan jadi efek domino. Jadi pikiran. Kemarin harus keluarkan. Kayak ibarat kotoran, kita tiap hari kan harus pipis, BAB, BAK ya. Ibaratnya kayak gitu, kita buang sampah. Buang sampah-sampah masalah yang ada di kita dengan curhat tadi. Saya buang. Curhat, kayaknya wanita yang cerewet banget gitu ya. Tapi itu melegakan. Menangis, membuang sampah. Mungkin teman-teman nanti buang sampahnya bisa sama orang tuanya, bisa sama Senyamannya. suami, saudara atau siapa terserah, bebas ya. Buang sampah itu.
Dan setelah itu langkah terakhir adalah pengasuhan ulang, reparenting. Kita asuh ulang anak kecil tadi yang menangis di pojokan tadi. Iya. Kita asuh ulang. Oke? Siap ya, kita asuh ulang anak kecil tadi ya. Yang online siap? Oke, sekali lagi jaga jarak. Jaga jarak, lepaskan semua pulpen, HP, yang offline ya, yang online ya terus. Ya, lepasin semua, relax. Siap semua, tolong HP ditaruh ya. Mati lagi. Itu aja aku. Kita asuh ulang anak kecil tadi yang menangis di pojokan tadi. Kita coba untuk asuh ulang. Sekarang tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tutup matanya secara perlahan. Ini mana? Tutup matanya secara perlahan. Kiri. Kita isi dengan rasa syukur. Kita remind, kita ceng kembali otak kita yang tadinya mungkin penuh dengan sampah, tadinya penuh dengan luka, tadinya penuh dengan kecewa dan amarah. Kita mohon semua ditutup matanya ya. Yang online mohon ditutup semua matanya. Oke? Kita isi kembali dengan hal-hal yang positif. Penuhi hidupmu dengan rasa syukur. Kita lihat suami kita. Ternyata suami kita kalau dilihat dari dekat lebih tampan dari Lee Min Ho. Ternyata anak Meskipun nggak kita skincarean. lebih hebat daripada anak tetangga. Ternyata kita bisa menemukan sisi-sisi yang membanggakan dari anak kita. Kita lihat saudara kita selalu hadir di saat suka dan duka. Lihatlah sekelilingmu. Apa yang membuatmu bisa bersyukur setiap hari? Lihat suamimu, lihat anakmu, lihat saudaramu. Apa yang kau lihat dari mereka? Lihat rasa syukur yang setiap hari bisa kamu tanamkan di hatimu. Kembali ke masa sebelum menikah, syukuri bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu ternyata banyak hikmahnya. Kamu menemukan seseorang yang luar biasa. Mungkin jika kamu menikah dengan orang yang dulu kamu inginkan, dia sekarang sedang selingkuh. Mungkin sudah ditinggalkan. Kamu beruntung mendapatkan suami yang luar biasa itu. Kamu bisa mensyukuri bahwa ternyata kamu punya bakat yang luar biasa yang kamu pendam entah kemana. Syukuri setiap hal yang terjadi di masa lalumu, ketika kamu sebelum menikah, ketika kamu SMA. Walaupun mungkin dulu kamu dibully, tapi banyak teman-teman yang setia menemanimu. Masih banyak teman-teman yang mengulurkan tangan padamu. Dan kembali lagi masa SMP, SD, kau lihat anak kecil itu masih di situ. Lihatlah anak kecil yang inner child itu, yang kadang menghantuimu. Masihkah dia di pojok situ? Masihkah anak itu masih menangis? Hapus air matanya. Hapus air mata anak kecil itu jika dia menangis. Asuh ulangi dia. Katakan padanya, jika dulu dia kurang kasih sayang, katakan pada dia bahwa kau akan menyayanginya lebih dari yang dulu. Katakan, apa keinginannya yang belum terpenuhi, katakan padanya, kau akan menuruti keinginannya. Jika dulu dia dimarahi orang tuanya, katakan padanya, kau akan mengapresiasi dia, kau akan memberikan penghargaan pada dia.
Katakan pada anak kecil itu, mulai hari ini kau akan membasuh lukanya. Katakan pada dia, hapus air matanya. Mulai hari ini kau akan mendapatkan apa yang dulu tidak pernah kau dapatkan. Kau akan menghapus lukanya, membasuhnya hingga tak berjejak. Damaikan dia, buat dia tersenyum hingga kau tersenyum. Ucapkan selamat tinggal padanya, karena kau akan membuat dia lebih bahagia. Dia boleh pulang. Katakan say goodbye pada anak kecil itu, dengan janjimu yang baru bahwa kau akan membasuh lukanya. Kita kembali lagi masa SMP. Lihatlah, waktu SD itu kamu begitu bahagia, hanya bahagia bermain, mungkin bermain kelereng, bermain kasti atau apalah, yang ada hanya bahagia. Masa SMP, SMA tak ada rasa lelah, yang ada hanya bahagia. Syukuri semua, sekecil apapun yang ada di hidupmu. Lihatlah semua yang positif. Lihatlah apa yang bisa kamu syukuri dari hidupmu, dari waktu kamu kecil, remaja, SMA, dan sampai sekarang akhirnya kamu menikah dan punya anak. Lihatlah, seandainya lautan tinta digunakan untuk menulis rasa syukur, tak akan pernah cukup mengungkapkan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Kita diberikan 2 tangan, banyak orang yang tidak punya. Kita diberikan 2 mata untuk melihat, kita berikan suara, banyak di sana yang tidak bisa bersuara. Banyak orang yang tidak bisa makan. Seandainya kita rinci rasa syukur ini begitu banyak sekali, kenapa kita harus menangis kepedihan yang hanya sedikit? Lihatlah, luka yang kau tulis tadi hanya tak seberapa, begitu kecil dibandingkan rasa syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Kenapa kau selalu teringat lukamu? Kenapa kau fokus pada hal yang membuat kamu menangis dan menderita? Lihatlah, begitu banyak kelebihanmu, begitu banyak rasa syukur, kenikmatan, anugerah yang Allah berikan padamu. Fokuslah pada itu, fokuslah pada rasa syukurmu. Sekarang tarik nafas perlahan, lepaskan. Tarik nafas perlahan, lepaskan. Buka matamu secara perlahan dan tersenyumlah. Mentari pagi ini terasa indah walaupun mendung. Dibutuhkan hujan dan ini Mbak Malika kalau mau. Itu Mbak Vida. tanpa hujan tak akan pernah ada pelangi. Juga. Tanpa Kasih gelap tisu. tidak akan pernah ada pagi. Malam pasti berganti pagi dan mentari pasti akan bersinar. Oke, Sekarang ada yang mau cerita rasa syukur? ada. Ada. Mbak Diyatil Akfa, Atau misalkan nggak mau cerita, Mbak Sofia Rasanya. sudah tanya ya? tadi Mbak Sofia udah. Sudah. Mana sudah? Ya tadi itu. Mbak Tias. Kak Tias itu loh on. Ya, cerita rasa syukur apa yang ada di hati Mbak Novi? Oh, lagi sibuk. Silahkan di-unmute Mbak Novi. Hilang. Itu ada. Sudah. Ya. Silahkan Mbak Novi. Suaranya Mak. Di-unmute Mbak, di-unmute. Suaranya biar kedengeran. Oh, dia sibuk kok Mbak dengerin. Oke. Mbak Kak Tias tadi itu loh sudah. Kak Tias. Belum Kak Mbak Tias belum. Kurnianing Tias, silakan Mbak Kurnianing Tias, monggo. Mau cerita sedikit? Kalau nggak cerita mereka mungkin perasaan hari ini atau gimana gitu loh. Silakan Kalau di-unmute Mbak Tias. ceritakan. Oh, senyumnya sudah indah ini, Masya Allah. itu Mbak Novi Silakan mau. Mbak Tias. Ya, nanti gantian Mbak Novi. Mbak Tias dulu silakan. Saya ini Mbak Novi. Mbak Tias mana tadi? Gimana? Enggak, Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Nanti habis Mbak Tias Mbak Novi ya. Mbak Tias silakan. Ya, Halo. silakan dengar. Apa yang membuatmu bahagia?
Apa Mbak Tias? Putus. Iya, nggak denger ya Kak? Gak kedengeran suaranya. Oh ya, alhamdulillah. Apa lagi Mbak Tias yang buat kau bahagia hari ini yang mungkin kemarin? Apa? Sampai lagi. Ya. Nggak denger ya Mbak Tias? Oke. Itu cuma yang paling kerasa itu. Ya, mungkin Mbak Novi tadi mau cerita Mbak Novi. Mbak Novi silakan Mbak Novi. Aduh ya Allah lobsternya. Aku biar loh ini. Mbak Novi. Kalau Mbak Novi pergi lagi. Mbak Rati itu Mbak Rati juga banjir. Aku ingin ngecas lihat lobsternya. Oke. Jadi seperti itu ya, mungkin nanti di yang Bisa. offline bisa diskusi setelah ini. Silakan teman-teman tuliskan, saya kasih waktu sebentar. Tuliskan apa yang membuatmu bahagia, apa yang kamu syukuri dari hidupmu. Tuliskan. Volumenya diindekin aja Mbak. Volumenya. Tulis semuanya, apa yang kamu syukuri, apa yang memicu tawamu, apa yang memicu bahagiamu, apa yang membuat kamu ingin selalu tersenyum. Just smile. Senyum. Lebih cantik kalau tersenyum. Gembira itu. Oke, setelah ditulis, jadi silahkan di buku self healing tadi dituliskan ya, ditulis nanti silahkan ditulis kembali apa yang tadi memacu emosi marahmu dan apa yang membuat kamu bahagia, tersenyum, tertawa, ditulis semuanya. Dan silahkan asuh ulang dirimu. Setiap orang punya pola-pola sendiri, silahkan asuh ulang. Kalau dulu saya itu pingin ini tuh banyak pingin saya itu, saya asuh ulang. Saya itu waktu hamilkan 7 bulan, saya ikut kursus bahasa Inggris. Saya paling imut dari teman-temannya SMP. Saya nggak peduli. Oke, saya pernah karena dulu saya pengen ikut kursus keyboard, nggak kesampaian. Saya kursus waktu baru beberapa tahun yang lalu. Itu kursus semuanya. Teman saya siapa? Anak-anak SD. No problem, nggak masalah. Kita asuh, kita kasih makan. Tadi ya. Rasa penasarannya di ini ya Mbak ya, apa? Karena kita ada janji mau mengasuh ulang, kita apresiasi diri kita sendiri. Kita kasih makan apa yang kita inginkan. Begitu ya teman-teman. Jadi intinya materi dari saya, terima, akui bahwa kamu terluka. Setelah itu rilis, maafkan dirimu. Dan terakhir adalah syukuri semua yang apa di hidupmu. Sekian materi dari saya. Ini sudah mau jam 11, masih cukup ya. Diskusi sebentar. Maaf ya ini agak lama karena memang butuh long time. Silahkan Mbak Dewi. Online dulu aja Mbak. Oh ya udah.